Halo, selamat pagi Grade 4. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Ya, semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat ya. Dan kita harus masih tetap penuh dengan semangat. Oke, hari ini kita ketemu lagi. Kita tetap akan belajar tematik, yaitu di tema 4F, subtema 1 tentang aku dan cita-citaku. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran 3 dan 4. Oke, di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan belajar tentang PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Oke, kalian sudah siap? Yang pertama kita akan membahas tentang IPS, menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, sebelumnya, adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi petani? Atau orang tua kalian seorang petani? Menjadi petani merupakan sebuah cita-cita yang mulia. Seorang petani berjasa dalam menyediakan sandang dan pangan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan makanan seperti nasi atau jagung adalah hasil kerja keras petani. Begitu juga dengan bahan pakaian seperti serat kapas. Petani memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha. Antara lain, yang pertama usaha agraris berkaitan dengan pengolahan tanah atau air. Seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Sebenarnya ada 4 ya, Mas Dewi salah menuliskan nomornya. Yang kedua, usaha ekstraktif yang mengolah penggalian, pengambilan, dan pengumpulan kekayaan alam yang sudah tersedia. Jadi seperti usaha pertambangan atau pembuatan garam. Yang ketiga, usaha industri yang mengelola bahan mentah menjadi barang siap dikonsumsi. Jadi bahan mentah ini berasal dari alam. Dan yang keempat, usaha jasa seperti jasa angkutan, pergudangan, dan keuangan. Oke, sekarang coba. Di sini Miss Devi ada beberapa penjelasan ya tentang materi ini. Coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Ayo perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman berikut. Untuk daerah dataran tinggi, ciri-cirinya yaitu ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Kemudian, udaranya dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok di daerah dataran tinggi seperti brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Selanjutnya, lingkungan pegunungan. Ciri-ciri lingkungan pegunungan, ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin dan tanahnya juga subur. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pegunungan seperti teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Selanjutnya, daerah pantai. Ciri-cirinya, ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas dan tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Jenis tanaman yang cocok untuk daerah pantai yaitu pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Kemudian lingkungan dataran rendah. Ciri-cirinya, ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas. Jenis tanaman yang cocok, mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat. Lingkungan pegunungan. Potensi sumber daya alamnya seperti teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencaharian masyarakatnya, petani perkebunan, petani sayur,
peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran tinggi. Potensi sumber daya alamnya brokoli, wortel, kol, apel, dan kentang. Mata pencaharian masyarakatnya petani perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Lingkungan dataran rendah. Potensi sumber daya alamnya seperti padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Mata pencaharian masyarakat antara lain petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Selanjutnya, lingkungan pantai. Potensi sumber daya alamnya ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Mata pencaharian masyarakatnya nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani kelapa, dan pengrajin. Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti sumber daya alam angin untuk membangkitkan listrik, sumber daya sungai untuk budidaya ikan dan udang. Kemudian, jagung sebagai sumber bahan makanan. Tanah liat untuk membuat gerabah. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Ayo perhatikan tabel berikut. Sumber daya alam minyak bumi, pemanfaatannya yaitu sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian pemanfaatan biji besi untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga. Selanjutnya, pemanfaatan bauksit untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian, pemanfaatan marmer sebagai bahan bangun rumah atau gedung. Selanjutnya, pemanfaatan belerang sebagai campuran bahan pewarna
dan bahan baku pembuat korek api. Selanjutnya, pemanfaatan nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Pemanfaatan grafit, yaitu sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PPKN, menjelaskan manfaat keragaman kegiatan dalam masyarakat. Kebutuhan manusia sangat beragam, oleh karena itu, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi keragaman kebutuhan. Kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut disebut mata pencaharian. Berbagai mata pencaharian tersebut saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Nah, coba kalian perhatikan ada beberapa gambar di sini ya. Ini ada beberapa gambar, coba kalian perhatikan gambar di sini. Ini ada beberapa anak yang bercita-cita jika besar. Ini ada yang menjadi arsitek, tukang pos, dokter, tukang bangunan, koki, suster, dan pramugari. Nah, tugas kalian di sini Miss Deb sudah memberikan contoh 3 ya. Dari cita-cita mereka nanti itu manfaatnya apa? Jadi misalnya arsitek, manfaatnya membantu merancang dan mendesain bangunan. Tukang pos, dia manfaatnya membantu mengantarkan surat atau barang. Dokter, manfaatnya membantu mengobati orang sakit. Jadi selanjutnya ini seperti tukang bangunan, koki, suster, pramugari. Ini tugas kalian melanjutkan apa manfaat dari cita-cita mereka itu. Oke. Nah, setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda untuk meraih cita-cita. Ini ada Dedi, ya. Dedi ini ingin menjadi atlet bulu tangkis yang handal. Ia pun giat berlatih dan saling mengikuti perlombaan bulu tangkis ya, rajin ya ini. Dan rajin mengikuti perlombaan bulu tangkis. Ia juga menjaga kesehatan agar ia dapat terus berlatih. Selain Dedi, ini juga ada Nina. Nina ini memiliki cita-cita menjadi penari tradisional. Ia pun ikut kursus menari dekat rumahnya. Di sekolah, Nina juga ikut kegiatan ekstrakurikuler menari. Ia juga banyak membaca buku tentang tarian tradisional. Nah, di buku kalian bisa buka buku kalian sekarang di halaman 23. Di situ ada satu bacaan, kerja keras meraih cita-cita. Nah, kita baca bersama-sama ya. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang berhasil? Semua orang pasti menginginkannya. Akan tetapi dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya. Contohnya Nicholas Kurniawan. Sejak kecil Nicholas hidup serba kekurangan. Ia pun bercita-cita menjadi pengusaha untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Sejak kelas 2 SD, Nicholas sudah terbiasa berjualan makanan dan minuman di sekolahnya. Tak hanya sekali, 2 kali ia mengalami kegagalan dalam menjalankan sebuah usaha. Namun, ia tidak pernah sekalipun mempunyai pikiran untuk berhenti berbisnis. Hingga akhirnya saat di bangku SMA, ada seorang teman Nicholas yang memberikan sepaket ikan untuk terapi kesehatan. Ikan itu dikenal dengan nama Gararufa. Sebenarnya ikan tersebut tidak diperlukan oleh Nicholas. Lalu ia pun mencoba untuk menjual ikan tersebut secara online. Nicholas terkejut, ternyata banyak orang yang tertarik dengan ikan jualannya. Ia pun mendapat banyak pesanan. Sejak saat itu, Nicholas mulai menjalin kerjasama dengan temannya yang telah memberikan ikan tersebut. Dari usaha tersebut, Nicholas mendapat untung sekitar 2-3 juta rupiah setiap bulannya. Akan tetapi usahanya tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan. Nicholas mengalami kegagalan karena tertipu oleh teman bisnisnya. Nicholas tidak langsung menyerah, ia terus berusaha menjual ikan dengan modal seadanya. Orang yang terus berusaha lebih dekat dengan kesuksesan. Begitulah Nicholas memotivasi dirinya. Dari semangat itu, Nicholas mendapat pelanggan yang lebih banyak. Nicholas pun berhasil mengembangkan usahanya. Saat ini Nicholas memiliki omset lebih dari 100 juta rupiah setiap bulannya. Hal itu karena ia tidak mudah menyerah. Ia terus belajar mengembangkan bisnisnya. Kini ia tidak hanya menjual ikan Gararufa, ia juga menjual ikan hias.
Hingga akhirnya ia menemukan pelanggan yang meminta Nicholas mengirim ikan-ikannya ke luar negeri. Nah, setelah kalian baca bacaan tersebut, kalian bisa buka buku kalian di halaman 24. Di situ ada beberapa pertanyaan. Oke, sekarang kalian siapkan alat tulis kalian. Kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, yang pertama, apa yang dijual Nicholas? Ya, Nicholas menjual ikan gararufa dan ikan hias. Yang kedua, apa yang membuat Nicholas bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses? Karena Nicholas ingin memperbaiki kehidupan keluarganya. Yang ketiga, bagaimana awalnya Nicholas memulai usahanya? Nicholas menjual ikan-ikan secara online. Yang keempat, apa kegagalan yang pernah dialami Nicholas? Coba, apa? Ya, Nicholas tertipu oleh teman bisnisnya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Nicholas menghadapi kegagalan tersebut? Jadi ketika Nicholas tersebut mengalami kegagalan, Nicholas tidak menyerah. Ia terus berusaha menjual ikan dengan modal seadanya. Yang keenam, apa pencapaian terbaik Nicholas dalam usahanya? Jadi dengan usahanya tersebut, Nicholas mampu memiliki omset lebih dari 100 juta rupiah setiap bulan dan ia juga dapat mengirim ikan-ikan ke luar negeri. Nah, kalian bisa mengerjakan itu ya. Kalian bisa tulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Mendeklamasikan dan menuliskan unsur-unsur puisi. Nah, di buku kalian di halaman 18, di situ ada puisi Bangga Akan Bangsaku karya Astrid Widyastuti. Bumi Indonesia luas terbentang, hamparan hijau ibu pertiwi. Tak puas-puas aku memandang pulau dan laut keindahan nan lestari. Beragam suku bangsa hidup di sana, beragam pula budayanya. Dengan perbedaan yang ada, bersama membangun bangsa. Aku bangga akan bangsaku. Aku terpesona akan kerukunannya. Aku terharu akan kerjasamanya. Aku tergerak akan kemuliaan perilaku. Mari bersama menjaga kerukunan bangsa, sebab kita itu sama, bangsa Indonesia. Nah, dari puisi tersebut, maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di halaman 19. Apakah judul puisi tersebut dan siapa pengarangnya? Ya, judul puisi tersebut adalah Bangga Akan Bangsaku. Pengarangnya yaitu Astrid Widyastuti. Nah, terdiri atas berapa bait puisi tersebut? Coba kita lihat. Nah, ini ada bait 1, ini bait 1, bait 2, bait 3, bait 4. Jadi ada 4 bait. Nah, setelah itu lakukan pemetaan pola rima. Nah, coba kita lihat bait pertama. Akhir barisnya itu yaitu AI AI. Jadi bait pertama itu berima A B A B. Sekarang kita perhatikan bait kedua. Akhir baris dari baitnya yaitu A A A A. Jadi bait kedua ini mempunyai rima A A A A. Bait ketiga, akhir barisnya ada U A A U. Jadi bait ketiga ini berima B A A B. Dan bait keempat, akhir barisnya itu A A A A. Jadi bait keempat ini memiliki rima A A A A. Oke, paham kalian? Ya, karena kemarin kita sudah membahas tentang rima. Oke, kalian bisa buka buku kalian di halaman 26. Kalian bisa, di situ ada puisi, ya puisi Indahnya Perbedaan karya Cimalalinda. Coba kalian jawab pertanyaan tersebut dan kalian bisa menentukan
ada berapa bait puisi tersebut, dan berima apa saja tiap baitnya. Oke, jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang tugas kalian. Tugas kalian yaitu mengerjakan soal Ayo Berlatih di halaman 21 dan 28. Oke, kalian kerjakan sebisanya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bersama-sama. Oke, terima kasih kalian sudah memperhatikan. Miss Dewi berharap kalian tetap jaga kesehatan. Tidak usah kemana-mana, ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, God bless you.